Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa ada, itu karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Sungguh Dia Yesus yang baik bagi setiap kita. Hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Mari kita puji Dia.
merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Yesus yang baik itu melawat kami lebih lagi. Bawa kami masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena kami boleh mempunyai Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Sungguh Dia Bapa yang begitu baik bagi setiap kita. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan kita.
itu baik buat kita? Sungguhan sadar enggak? Sadar. Kalau sadar Tuhan Yesus itu baik, coba nyanyi dengan lebih semangat lagi. Kita dengar dari wajah kita boleh terlihat kalau Tuhan Yesus itu baik ya. Jadi dari wajah kita sudah bisa memancarkan bagaimana kebaikan Tuhan. Dan setiap kita pasti sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh Dia Allah yang selalu baik bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bersyukur ya kita punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan biarkan kasih setia Tuhan itu tidak ada apa-apanya di dalam hidup kita. Tapi biarlah setiap hari kita boleh mengecap dan melihat sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu sangat baik bagi setiap kita. Dan Dia rindu untuk mau dekat selalu dengan kita. Mari sama-sama kita katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku
Firman-Mu yang selalu menyegarkan kami. Firman-Mu yang selalu membawa kami kepada jalan kebenaran. Kami merindukan semuanya itu Bapa. Saat ini hati kami terbuka untuk Roh-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah lebih lagi bagi setiap kami. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan tidak hanya mendengar, tapi biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah masuk minggu kedua di tahun yang baru. Bersukacita di tahun yang baru? Amin, haleluya. Minggu lalu saya sudah menyampaikan pesan Tuhan, hari ini lanjutannya. Ya. 2023, the year of rest. Dan minggu lalu sudah saya singgung tentang Mazmur 23 ya, kita sudah bahas sebentar. Hari ini kita lanjutkan lagi ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita baca sekali lagi Mazmur 23. Ya. Baca rame-rame ya. Siap? 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara percaya firman Tuhan ini? Tuhan adalah gembala kita. Itu sesuatu yang sudah pasti. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11 masih ingat? Dia berkata apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus enggak omong kosong loh. Dia lakukan sungguh-sungguh. Terbukti dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Masalahnya kita sudah sadar bahwa kita dombanya Tuhan atau belum? Sudahkah kita benar-benar memposisikan diri sebagai domba? Atau kita belum jadi dombanya Tuhan? Sudah jadi orang Kristen, sudah. Katanya percaya Tuhan Yesus, sudah. Tetapi sudahkah kita bersikap sebagai domba yang taat dituntun oleh Sang Gembala? Kita lihat Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan apa? Domba mendengarkan suaranya. Dengar suara Tuhan? Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Siapa yang di depan?
Tuhan Yesus. Bukan kita loh ya. Gembala yang di depan. Artinya kita ikut. Tapi sering kita bandel ya, sukanya duluan gitu. Lari duluan. Terus kesasar. Kalau sudah kesasar, nangis. Tuhan, di mana Tuhan? Ya kan? Kalau udah kesasar, jatuh, yang disalahkan Tuhan. Katanya Tuhan jaga. Salah sendiri lari duluan gitu kan. Nah, di situ perhatikan, domba-domba itu mendengar suaranya, mengenal suaranya. Kok bisa kenal suaranya gembala? Yohanes 10 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Pertanyaan untuk kita masing-masing. Sudahkah kita mengenal Dia, Sang Gembala kita? Secara pribadi, ada relasi yang terjalin. Ada komunikasi yang selalu terjalin lancar, tidak putus. Sinyalnya jangan hilang-hilang. Harus connect terus. Supaya mengenal. Ini yang sering jadi masalah ketika kita tidak mengenal Dia. Banyak orang merasa, oh aku kenal. Tapi sesungguhnya baru tahu. Apa bedanya tahu dan kenal? Beda kan ya? Ada yang tahu di sini wali kota Malang siapa? Tahu kan ya? Kenal enggak? Ya enggak. Cuman tahu, tapi tidak kenal. Jangan kita dengan Tuhan seperti itu. Mari kenali Dia, dekat dengan Dia. Bahkan seringkali kita punya persepsi yang sesungguhnya berbeda tentang Tuhan kita. Kita merasa Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Tapi kita tidak pernah mencoba mendekat dan mengenal isi hatinya sebetulnya bagaimana untuk kita. Kemudian ketika apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita tidak sesuai keinginan kita, kita bilang, Tuhan kok begini? Padahal kita tidak pernah tanya, Tuhan mau apa? Mari kita belajar mengenal Dia, dekat dengan Dia. Saudara, kita punya begitu banyak kesempatan untuk dekat dengan Dia. Dengan darahnya sendiri Dia bukakan jalan untuk kita datang menghadap Bapa. Jangan sia-siakan, tiap hari, tiap saat kita bisa datang kepadanya. Ada firman Tuhan yang bisa kita bawa kemana-mana, kita baca di mana-mana. Kalau dulu bawa Alkitab katanya berat. Ada yang bilang katanya malu dilihat orang. Sekarang sudah ada di sini. Kalau masih nggak dibawa juga ya nggak tahu lagi gimana. Bawa, baca, renungkan. Supaya kita dengar suaranya. Sebagai domba, ya, domba itu yang pertama dia harus mengenal gembalanya. Kalau tidak bahaya, nanti pencuri yang datang dikira gembalanya. Bahaya. Ya, harus kenal. Kemudian harus mendengar. Ya. Setelah itu, setelah dengar, ikuti dengan taat dan setia. Domba itu harus mengikuti. Kemudian yang terakhir, kita harus sadar bahwa sebagai domba
kita itu membutuhkan gembala kita. Jangan sampai ini hilang dari hati dan pikiran kita. Seringkali menghadapi berbagai macam jalan di hidup kita, pikiran kita sudah jalan duluan, kita seolah lupa bahwa kita perlu Tuhan. Kita ambil jalan sendiri, kita ambil sikap sendiri semau kita. Kita merasa kita bisa, kita merasa kita kuat. Kita lupa bahwa semuanya bergantung pada Tuhan, Sang Gembala kita. Nah, hari ini saya mau menceritakan keadaan yang diceritakan di Mazmur 23 ini sesungguhnya seperti apa. Supaya kita betul-betul memahami mengapa domba itu butuh gembala. Kalau kita bayangkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ya, ada gembala, ada domba. Padang penggembalaan itu seperti apa modelnya? Ya. Kira-kira seperti apa ya? Coba dilihat gambarnya. Iya, kayak ini. Weh, padang rumput yang hijau. Ada air yang tenang mengalir bergemericik suaranya. Weh, seger gitu ya, enak ya. Kalau kita di situ di padang rumput seperti itu, lalu kita berbaring di rumput yang tebel empuk, dengar suara air, nggak lama kita akan tidur. Enak banget ya, oh nyaman. Lalu kalau lapar tinggal buka mata, rauk. Ya enggak? Haus, mungkin dombanya tinggal glundung, glek. Itu mah di film kartun ya. Kenyataan apakah seperti ini? Saya tunjukkan yang sebenarnya. Ini imajinasi kita karena kita membayangkan biasanya di lukisan-lukisan gitu ya, di gambar-gambar. Ya. Coba lihat aslinya seperti apa. Gimana? Padang rumput hijaunya mana? Ada yang hijau nggak di situ? Ada, tapi sedikit. Ini foto diambil dari atas. Dari atas. Kalau diperhatikan itu daerahnya berbukit dan berlembah-lembah ya. Banyak bukit dan lembah. Kalau dilihat dari atas kita bisa tahu, oh di sana ada yang hijau. Kalau kita di posisi domba, kira-kira seperti ini yang kita lihat. Nah, sekarang mana yang hijau? Airnya mana? Enggak terlihat. Loh ini kenyataan. Daud itu gembala di mana coba? Di Israel, di sebuah kota yang namanya? Ayo, kota Daud itu di mana? Bethlehem. Ya kan? Daud itu dari Bethlehem. Ya ini wilayah Bethlehem itu ini. Di sekitar kota Bethlehem ya seperti ini keadaannya. Nah, kalau jalannya benar menemukan yang hijau. Kalau jalannya salah ya dapatnya batu. Ya. Jadi kita betul-betul butuh gembala. Coba selanjutnya. Nah, jadi padang rumput hijaunya di mana? Ya ikuti gembalanya kalau mau rumput yang hijau. Kalau enggak bisa putar-putar ke sana sini enggak dapat apa-apa. Kemudian disebutkan apa? Ada rumput yang hijau lalu ada air yang tenang. Air yang tenang itu seperti apa? Air yang tenang betul-betul air yang tenang. Diam airnya. Mereka enggak cari air mengalir. Saudara, saya kasih tahu sesuatu yang buat saya mengejutkan. Bencana yang bisa menimpa seseorang
di sana yang berbahaya, sering merenggut nyawa, tahu apa? Bukan kekeringan, tapi tenggelam kebanjiran. Tuh, aneh kan? Kalau tadi dilihat gambarnya itu tanah coklat kering gitu ya. Itu lapisan tanahnya yang bagian atas itu nggak bisa menyerap air. Kalau di satu bagian ada hujan lebat, itu air akan mengalir deras, jadi banjir. Dan itu bisa tiba-tiba datang. Coba lihat, banjirnya kayak apa? Tuh, itu di padang gurun. Akhirnya datang. Dan airnya ngalir, tuh gerojok gitu. Itu air datang tiba-tiba. Hujannya bukan di situ, di tempat lain. Terus airnya lihat nanti jadi apa itu. Tuh, jadi sungai. Itu deras loh. Nah, apalagi itu tuh masuk di Ngarai itu. Kalau domba ada di situ ya nggak tahu. Nanti mendaratnya di mana. Nah ini lagi. Nah itu ada orang-orang di situ. Nah lihat, itu kering kan tanahnya. Tapi lihat bentar lagi. Airnya datang. Kelihatannya pelan ya. Kalau kayak gini serem nggak? Belum serem. Kayaknya masih airnya datang pelan-pelan. Tapi sebentar lagi coba lihat. Itu yang dekat situ orang-orang udah pada minggir tuh. Pada lari. Tuh. Jadi gembala di sana, kalau lihat ada aliran air, justru mereka bawa domba-dombanya lari. Kalau enggak ya kayak begini. Serem. Ada banjir di daerah seperti itu. Tapi ini kenyataan yang fenomena alam yang sering terjadi di sana. Makanya dikatakan air yang tenang. Nah, mungkin kalau dombanya lihat ada air mengalir gitu, dia senang aja. Dia nggak sadar, dia lagi minum, tahu-tahu hanyut. Sering juga kita merasa, Tuhan, ini loh Tuhan yang aku mau. Aku suka yang ini Tuhan. Tapi kita nggak tahu itu jalan yang berbahaya. Kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan, kita bisa terkecoh. Ya. Kemudian ada apa lagi?
Ada padang rumput yang hijau, ada air yang tenang, tapi juga ada lembah kelam. Gitu. Ya seperti tadi kan berbukit-bukit, berlembah-lembah. Sering harus melewati lembah ngarai yang ya lumayan serem untuk dilewati. Kuncinya hanya satu, kalau kita mau lolos, kalau kita mau sampai di tujuan dengan aman, ikuti jejak gembala. Ya. Kemudian di bagian selanjutnya dari Mazmur 23, di situ dikatakan tentang apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, sampai di sini kalau kita lihat perumpamaan yang dipakai berubah. Kalau tadi domba. Tapi kalau ini menyediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Berarti ini ngomong soal manusia sekarang ya. Tapi apa yang dimaksud dengan itu? Nah begini, di tempat penggembalaan yang alamnya liar dan ganas seperti itu, ternyata ada segolongan kaum nomaden yang memang pekerjaannya menggembalakan ternak di sana. Ya. Nah, ini fotonya zaman modern. Mereka masih ada sampai sekarang. Biasanya disebut kaum Beduin. Ini mereka areanya dari Syria sampai ke Mesir dan Arab. Israel itu di tengah-tengahnya. Padang Bethlehem itu di tengah-tengah wilayah itu. Nah, itu daerah lintasannya mereka. Mereka biasanya berkemah ya. Itu ada gambar perkemahan mereka seperti itu. Itu sudah modern, zaman dulu mungkin enggak seperti itu. Mereka sadar betul bahayanya berada di lokasi seperti itu. Ada ancaman binatang buas, juga ada ancaman begal, ya. Rampok. Dan mereka ini orang-orang yang murah hati dan ramah. Karena itu kalau mereka melihat ada gembala lain atau siapapun lah lewat di dekat perkemahan mereka, mereka akan keluar menyapa dan mengundang orang yang lewat itu untuk singgah di perkemahan mereka. Dipersilakan masuk untuk beristirahat. Dan ketika tamu ini masuk di perkemahan mereka, maka sang tuan rumah bertanggung jawab atas keamanan tamunya ini. Makanya dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Entah orang yang diundang masuk ke kemah ini lagi dikejar-kejar orang, ada bahaya mengancam di luar. Begitu dia masuk, dia bisa tinggal tenang. Dia akan dijamu, makan. Kira-kira seperti itu makanannya, ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu dengar-dengar sih katanya bisa lebih. Wah. Mereka kalau makan kumpul banyak orang begitu. Kayak pesta. Dan kalau ada bahaya mengancam, tuan rumah yang menghadapi. Tamunya di dalam. Dijamin aman. Seperti itu. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita selama kita ada bersama dengan Dia.
selama kita ikut Dia, aman. Dia sediakan yang terbaik. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Yaitu cara mereka di sana, budaya mereka di sana menghormati orang yang datang, kepalanya diberi minyak. Ya, pialaku penuh melimpah. Tuan rumah akan menuangkan minum untuk tamunya. Seperti itu gambarannya. Tuhan kita luar biasa. Kalau seperti ini, dan kita masih gak mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita gak mau dengar-dengaran akan suaranya, gak mau taat, rasanya kok terlalu gitu ya. Mari kita sama-sama belajar untuk ikut Tuhan dengan setia. Kemudian di bagian akhir Mazmur ini dikatakan kebajikan dan kemurahan apa? Mengikutku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan. Kita lihat apa itu ya. Kebajikan dan kemurahan. Yuk lanjut. Ya. Kata kebajikan itu ya kebaikan. Bahasa Ibraninya tov. Itu baik. Apa yang baik. Tetapi kita perhatikan kata kemurahan. Bahasa Ibraninya chesed. Ini kata yang susah diterjemahkan. Kalau dilihat di Alkitab, kata ini diterjemahkan macam-macam. Ada diterjemahkan kemurahan, ada diterjemahkan kasih setia. Di bagian lain bisa diterjemahkan belas kasihan. Ya. Tapi sebetulnya apa sih chesed itu? Chesed itu adalah kesetiaan di dalam perjanjian. Dan Allah setia dengan janjinya hingga Dia menunjukkan kemurahan hatinya. Manusia sudah melanggar perjanjiannya dengan Tuhan ketika manusia memilih untuk berdosa. Tetapi Allah tidak tinggal diam, Allah tetap berusaha supaya Dia tetap bisa menunjukkan kesetiaannya kepada manusia yang sudah berdosa. Itulah kemurahan Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan engkau dan saya. Jadi kemurahan di sini mengandung arti setia. Artinya Tuhan setia menunjukkan kemurahannya kepada saudara. Tidak bergantung pada keadaan. Dan kemudian dikatakan kebajikan dan kemurahan mengikuti ya. Mengikutinya seperti apa sih? Coba lihat. Mengikuti. Mengejar. Aneh ya. Dalam bahasa Ibrani, yardafuni, mengejar. Kebajikan dan kemurahan mengejar saudara. Keren ya. Waktu saya bayangkan ini gimana ya. Wow. Susah bayangkannya. Tapi sesuatu yang indah. Bukan saudara mencari-cari kebaikan dan kemurahan. Tetapi kebaikan dan kemurahan itu mengejar saudara. Luar biasa. Tuhan menunjukkan kesetiaannya seperti ini. Jangan takut menghadapi apapun di tahun ini.
Syaratnya satu, ikut Dia. Di kalimat terakhir dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan kata diam di situ. Kata diam di situ di Alkitab kita di sini di Mazmur 23 diterjemahkan sebagai diam ya. Veshafti. Diam. Tapi juga di bagian lain dari Alkitab diterjemahkan sebagai kembali. Kok bisa ada dua? Gini, bahasa Ibrani itu bisa ada penggabungan. Nah, yang di sebelah kiri ya, Veshafti itu bentuk sudah gabungan. Artinya ada kata kerjanya, lalu ada bagian yang menunjukkan siapa yang melakukannya gitu. Sama kayak kalau bahasa Indonesia apa misalnya? Paku dan memaku. Nah, P-nya hilang jadi M. Nah, ini sama ada seperti itu. Nah, kata Veshafti yang di kiri itu kata dasarnya ada dua kemungkinan. Yang satu yashaf artinya diam atau tinggal. Yang satu lagi shuf artinya kembali. Nah, kata Veshafti ini dipakai juga waktu Yakub ketemu dengan Tuhan di Betel. Lalu Yakub berkata, engkau akan menjadi Allahku kalau aku bisa kembali ke sini, ke rumah ayahku. Nah, jadi artinya kembali. Nah, saya membayangkan Raja Daud. Ya, yang nulis ini Daud, seorang raja. Masa raja diam di rumah Tuhan sepanjang masa, enggak di istananya, enggak ngurusi kerajaannya? Ya enggak dong. Zaman itu rumah Tuhannya masih berupa tenda ya, zamannya Daud. Di zaman Salomo baru dibangun jadi bait suci bangunan. Nah, memang dekat dengan istana Daud tempatnya. Tapi Daud juga harus mengerjakan pekerjaannya, betul enggak? Tetapi ada masa di mana seluruh orang Israel itu wajib. Setiap laki-laki Israel wajib datang ke rumah Tuhan 3 kali dalam setahun. Ada perayaan-perayaan yang harus dihadiri. Nah, ini Daud sedang membicarakan bahwa dia itu rindu untuk selalu kembali ke rumah Tuhan. Berarti ada kerinduan dan ada usaha untuk kita bisa datang menghadap Tuhan. Ada usaha untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa melayani, untuk kita mengikut Tuhan. Perlu dari hati kita punya kerinduan dan usaha yang kuat. Siapa yang sudah mulai bolong-bolong ibadahnya sehari-hari, bukan cuma hari Minggu. Saat teduhnya dengan Tuhan bagaimana? Masih punyakah engkau kerinduan dan usaha untuk engkau bersama dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan? Dan itu dilakukan kapan? Selama apa? Dikatakan sepanjang masa. Sepanjang masa itu apa sih maksudnya? Ya. Sepanjang hari-hariku, katanya Daud. Kalau diterjemahkan harafiah begitu. Sepanjang hari-hariku. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, tidak ada henti-hentinya. Kita selalu berusaha melayani Tuhan, mengikut Tuhan.
Jangan pernah kendor. Selama kita masih bernafas, kita terus ikut Tuhan. Amin. Kesimpulannya, beberapa hal mari kita ingat. Ya. Di tahun ini kita akan mendapatkan istirahat kita, ketenangan dan kelegaan hanya di dalam Tuhan. Karena kita ditopang oleh Tuhan kita. Jalan yang kita lalui tahun ini memang keras. Ya, hidup di dunia ini memang keras. Semua orang mengalaminya. Tetapi ingat, Tuhan adalah gembala kita yang setia. Maka kita sebagai domba-dombanya, kita juga adalah domba yang mendengar dan mengikuti gembala kita dengan setia. Ingat ya, namanya setia itu terus menerus, enggak bolong-bolong. Ya. Terakhir, tetaplah berada dalam kawanan domba Allah. Jangan memisahkan diri. Mari kita maju bersama, mengikut Tuhan bersama. Menikmati hari-hari kita bersama Tuhan, penuh kemenangan. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita syukuri janji Tuhan. Dan kita berjanji kepada Tuhan, aku mau setia mengikut Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur. Masing-masing syukuri janji Tuhan. Dia gembalamu. Dia berikan kepadamu kelegaan. Tak usah ku takut, Allah bersamaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Saudara percaya, katakan sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah
yang saat ini punya kekhawatiran, kau menghadapi persoalan, jangan takut. Ada pertolongan karena ada Tuhan. Dia yang menyertai, Dia yang menyediakan apa yang kau perlu. Terima kasih Bapa. Mari saat ini siapa yang mau memperbarui komitmennya di hadapan Tuhan, yang mau memperbarui janji setianya pada Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau dengar firman Tuhan tiap hari. Aku mau taat melakukan firman Tuhan. Yang mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik. Meninggalkan dosa yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, mulai saat ini kami mau ikut Engkau. Bapa, tuntun kami, perdengarkan suara-Mu kepada kami tiap hari, tiap saat. Beri kami telinga yang mendengar, yang mengenal suara-Mu. Dan beri kami hati yang taat. Ampuni kami kalau selama ini kami sering berjalan sendiri. Tolong kami Tuhan, mulai saat ini sungguh-sungguh Engkau di depan dan kami mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tinggalkan segala dosa, kami tinggalkan segala kebiasaan yang tidak benar. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sungguh berkat-Nya atas kita melimpah. Sungguh saudara, jadilah domba yang baik, amin. Mau jadi domba yang baik? Mau ya. Jadi ingat terus ya, sepanjang tahun 2023 ini kita harus menjadi domba-domba yang baik. Karena gembala kita itu selalu baik. Oke, mari sama-sama kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Untuk pokok doa yang pertama nanti Evata akan berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kita. Dan pokok doa yang berikutnya nanti Pendeta Roslin akan berdoa untuk keadaan politik di bangsa kita menjelang Pilpres. Mari sama-sama kita bawa di dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja bagi bangsa ini. Tuhan, banyak orang yang berkata tahun ini tahun yang berat, ekonomi sulit, kesusahan di mana-mana. Tetapi kami percaya Engkaulah satu-satunya gembala yang agung. Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala perkara. Semua orang boleh berkata yang tidak baik, tetapi kami percaya di dalam Engkau ada ketenangan. Di dalam Engkau ada damai sejahtera. Sekalipun kondisi sulit, kondisi berat, tetapi kami menemukan damai sejahtera yang sejati di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja melalui setiap pemimpin kami.
Kami percaya Engkau Tuhan yang berikan hikmat bagi setiap pemimpin kami. Hikmat yang dari Engkau adalah hikmat yang sejati. Hikmat yang melampaui segala akal manusia. Dan kami melihat Tuhan betapa Engkau bekerja dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perekonomian kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap pelaku usaha, Engkau berikan setiap terobosan baru, terobosan yang lebih dari apa yang manusia pikirkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang bekerja dengan orang lain. Engkau berikan integritas yang tinggi, Engkau berikan karakter yang baik, Engkau berikan kerajinan, Engkau berikan kerja keras. Kami percaya setiap orang yang bekerja dengan keras tidak akan gagal Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang berusaha. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk pergolakan politik yang ada saat ini menjelang pemilihan presiden pada tahun 2024. Yang kami tahu Engkau adalah Allah pemegang kuasa tertinggi di bumi dan di surga. Kami percaya Engkau kendalikan semuanya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga yang akan kendalikan partai-partai politik yang ada, supaya mereka dapat menahan diri terhadap hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka semua mampu bersaing dengan baik dan benar. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, biarlah Engkau yang ada di bangsa kami, Engkau yang akan mengendalikan semuanya. Berikan ketenangan kepada masyarakat, supaya masyarakat tetap tenang, tidak akan terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa supaya Engkau mulai saat ini mempersiapkan seorang pemimpin yang terbaik bagi kami. Engkau adalah Bapa yang terbaik, Engkau adalah Gembala yang terbaik, maka Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua ini dengan percaya. Tuhan Allah kami Allah yang baik dan yang hanya mengeluarkan hal-hal yang baik dan hanya akan memberikan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, saya ajak kita semua angkat tangan kita. Kita memberkati bangsa kita dengan kata-kata berkat, dengan ucapan berkat. Apa yang menjadi kerinduan buat bangsa kita di tahun ini. Mari sama-sama kita berkata-kata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu melihat damai sejahtera ada di bangsa kami. Sepanjang tahun ini kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib akan terjadi di bangsa kami. Indonesia kami akan semakin jaya. Indonesia kami akan semakin bangkit. Indonesia kami akan dipulihkan dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan, keadaan bangsa kami akan semakin naik. Karena Tuhan yang memberkati dan Tuhan Yesus hadir di bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu akan ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan Sinta akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Tuhan, kuduskanlah persembahan kami agar boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Cukup kita bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Kasih-Nya
juga buat setiap jemaat yang sudah ditambahkan usianya, itu semua juga hanya karena anugerah Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin, ataupun ulang tahun pernikahan, saya persilakan untuk bangkit berdiri, kami rindu berdoa buat saudara. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Perjalanan hari demi hari Tuhan sertai setiap saudara kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, biarlah di dalam usianya yang baru Tuhan tetap memegang mereka, menyertai mereka, memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan tangannya, kiranya Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan hadir di dalam hidup rumah tangganya, mengaruniakan kasih dan damai sejahtera di dalam rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anaknya diberkati, pekerjaannya diberkati, rumahnya adalah rumah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia buat saudara-saudara semua. Saudaraku, ada beberapa hal pengumuman penting yang mungkin kita akan mengikuti. Yang pertama, seluruh kegiatan gereja sudah mulai normal kembali ya. Jadi jangan lupa Selasa ada doa malam, Kamis ada Bible study melalui grup WhatsApp. Yang belum bergabung nanti bisa hubungi sekretariat untuk supaya kita bisa bergabung. Karena tadi kita sudah dengar firman Tuhan, sebagai domba yang baik kita harus mendengar tuntunan dari gembala kita ya. Dan lainnya akan normal seperti biasa, pemuda seperti biasa, sekolah minggu semuanya berjalan seperti biasa. Dan yang kedua, yang mungkin ada dari antara kita yang tidak mengetahui bahwa di channel YouTube GBI dan Taman Doa IRC setiap hari ada kata Alkitab. Mungkin dari beberapa jemaat yang belum tahu, setiap hari ikuti YouTube dari IRC, ada kata Alkitab yang akan menuntun kita setiap hari. Jadi jangan dilewatkan ya saudara, setiap hari buka YouTube-mu, jangan buka yang lain dulu tapi buka dulu YouTube IRC agar supaya kita tahu apa tuntunan Tuhan buat hari itu di dalam hidup kita ya. Jadi mari saya ajak semua kita untuk menjadi domba-domba yang baik, yang dengar tuntunan Tuhan di tahun ini, yang dengar tuntunan dan pemeliharaan gembala kita di tahun ini. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur.
Bapa, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus boleh menuntun mereka setiap hari, mendorong mereka setiap hari untuk menjadi domba-domba Tuhan yang setia untuk mendengar dan mengikuti Sang Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu siapa mereka, Engkau tahu apa mereka. Semua terbuka di hadapan-Mu. Satu hal yang hamba-Mu doakan, biarlah seluruh IRCR dimanapun kami berada tahun ini, kami lebih meningkat, kami lebih maju, kami lebih lagi menjadi domba-domba yang ikut Sang Gembala. Terima kasih Bapa. Dan sesungguhnya biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus-Nya akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus kita itu Allah yang setia. Amin. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sungguh selamanya Dia memelihara kita. Amin. Selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.